Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga tinggi negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan rakyat Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Sejarah DPR RI dimulai sejak dibentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Pasar Baru, Jakarta. Tanggal peresmian KNIP tersebut, yaitu 29 Agustus 1945, dijadikan sebagai tanggal dan hari lahir DPR RI. Sistem parlementer Indonesia memiliki catatan sejarah yang tak lepas dari tempat diskusi dan sidang keputusan negara direncanakan. Pemerintahan Indonesia kala itu belum memiliki gedung tetap. Persidangan dan diskusi dilakukan secara berpindah tempat, mulai dari Jakarta, Solo, Malang, hingga kota Yogyakarta. Gedung megah yang menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia ini pada awalnya dibangun untuk mempersiapkan sidang Konevo yang merupakan cetusan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Gedung ini dibangun pada saat kepemimpinan Presiden Soekarno, tepatnya pada tanggal 8 Maret 1965. Kompleks gedung parlemen memiliki luas sekitar 80.000 meter persegi. Gedung megah ini antara lain terdiri atas gedung utama yang dulu memiliki nama Geraha Sabha Paripurna. Bangunan yang berbentuk kubah dengan bentuk setengah lingkaran yang melambangkan kepakan sayap burung yang akan lepas landas. Gedung utama yang merupakan tempat berlangsungnya rapat-rapat ini dapat menampung 1.000 tempat duduk anggota DPR RI dan tamu-tamu negara. Berikut adalah beberapa tamu negara yang sedang berkunjung ke gedung DPR RI Senayan, Jakarta untuk membahas agenda-agenda kenegaraan. Untuk menyambut dan menghormat kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Selandia Baru Norman Kirk, tanggal 14 Desember 1973, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengadakan sidang pleno dihadiri pula oleh para Menteri Kabinet Pembangunan dan Korps Diplomatik negara-negara sahabat di Jakarta. Ketua DPR, Dr. Idham Khalid, antara lain mengharapkan agar kunjungan Perdana Menteri Selandia Baru ini dapat membawa suksesnya hubungan persahabatan yang bermanfaat bagi kedua bangsa dan negara. Perdana Menteri Norman Kirk dalam sambutannya antara lain mengatakan, suatu forum kerjasama yang lebih luas di antara negara-negara di kawasan Asia Pasifik adalah sangat penting demi terwujudnya perdamaian abadi di daerah ini. Hari ketiga kunjungan kenegaraan tamu negara pada tanggal 7 Juni 1972, Perdana Menteri Australia William McMahon berkenan pula untuk menyampaikan amanatnya pada sidang istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri McMahon di gedung DPR disambut oleh pimpinan DPR dan disambut hangat pula oleh seluruh anggota Dewan. Sidang pleno istimewa Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyambut pidato Perdana Menteri McMahon dibuka oleh Ketua DPR, Dr. Idham Khalid. Perdana Menteri McMahon mengatakan bahwa hari ini negaranya mendapat kehormatan dalam sidang Dewan ini. Parlemen Indonesia dibentuk dalam orde baru dari negara Indonesia,
sedang Parlemen Australia adalah warisan dari orang-orang Inggris dan mirip dengan Parlemen Westminster di Inggris. Namun kita mempunyai beberapa pokok persamaan yang penting. Keduanya adalah lembaga-lembaga perwakilan dalam masyarakat-masyarakat yang merdeka. Pembangunan nasional dan perdamaian serta keamanan regional tidak dapat dipisah-pisahkan karena kita tidak akan mempunyai prospek perdamaian dan keamanan regional jikalau negara-negara di wilayah ini tidak membangun ekonomi mereka atas dasar suatu masyarakat di mana terdapat keadilan sosial. Selesai mengadakan perundingan di Istana Merdeka, Sri Baginda Raja Faisal berkenan memberikan amanatnya di muka sidang istimewa DPR GR bertempat di gedung DPR GR di Kompleks Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua DPR GR Kiai Haji Ahmad Saihu antara lain menyatakan bahwa hubungan erat kedua negara Indonesia dan Saudi Arabia adalah wajar karena sama-sama menganut politik bebas dan aktif dan sama-sama menghendaki terciptanya negara yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam amanatnya, Sri Baginda Raja Faisal antara lain menyerukan agar seluruh umat beragama satu dalam menghadapi dan melawan golongan atau aliran-aliran yang hendak menghancurkan dan memusuhi agama. Ditandaskan pula bahwa kita dewasa ini sedang menghadapi kerja berat dalam menghadapi faham-faham yang mau merusak dan hendak menghancurkan keyakinan kita, yaitu faham-faham dan aliran-aliran komunisme dan sionisme. Dalam menanggapi kekacauan dunia yang ditimbulkan oleh faham-faham tersebut, menjadi kewajiban kitalah seluruh umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa untuk membendungnya sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain menjadi tempat berlangsungnya rapat-rapat dan menjadi tempat menerima tamu negara, Gedung Graha Sabha Paripurna atau sekarang dikenal menjadi Gedung Nusantara juga menjadi tempat menerimanya aspirasi, di antaranya artis film yang sedang menyampaikan aspirasinya di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Gedung Parlemen sekali ini menerima artis-artis film Indonesia yang menyampaikan suatu resolusi kepada DPR. Neti Herawati menyampaikan resolusi itu kepada Wakil Ketua 3 Tajudin Nur. Resolusi itu berpokok agar pemerintah memberikan perlindungan terhadap perindustrian film nasional, yaitu tempat di mana artis film dapat mencurahkan bakat hidupnya. Pada tanggal 14 Desember 1998, gedung-gedung yang semula mempunyai nama yang berasal dari bahasa Sanskerta ini pun berubah nama. Graha Sabha menjadi Gedung Nusantara. Loka Wirasabatama menjadi Gedung Nusantara I. Gana Graha menjadi Gedung Nusantara II. Loka Wirasabha menjadi Gedung Nusantara III. Pustaka Loka menjadi Gedung Nusantara IV. Graha Karana menjadi Gedung Nusantara V, dan Samanya Sasanagraha menjadi Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI. Patung elemen estetik adalah sebuah patung kontemporer karya Dr. Randes Bud Mokhtar yang masih menjadi bagian dari sejarah DPR RI. Gedung elemen estetika ini selesai pada tahun 1977 dan pemancangan tiang pertamanya dilakukan pada tanggal 19 April 1965 bertepatan pada peringatan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika. Wujud patung elemen estetik pada dasarnya saling berhubungan dan berkesinambungan. Patung elemen estetik merupakan elemen pengukuh dan pemersatu di antara gedung-gedung yang ada dalam kompleks MPR, DPR, dan DPD RI. Dari segi filosofis, gedung ini merupakan pencerminan manusia Indonesia yang hakiki. Kehendak dan harapan manusia Indonesia dimanifestasikan melalui lembaga perwakilan dalam perjalanan dan perkembangannya melewati dimensi masa lampau, masa sekarang,
dan masa yang akan datang. Ketiga masa tersebut saling berhubungan, mengikat, dan saling berkaitan. Untuk mendukung keindahan sebuah bangunan, diperlukan berbagai elemen tambahan. Elemen estetika yang terdapat pada kawasan ini sejak awal dimaksud agar mampu menyatu dengan kandungan falsafah arsitekturnya. Bergantinya sistem pemerintahan di Indonesia dari sistem presidensial ke sistem parlementer tentu saja merubah cara negara ini bekerja. Segala bentuk peraturan dan kebijakan negara dirundingkan di tempat yang berpindah-pindah dan akhirnya menetap pada gedung parlemen di Senayan hingga saat ini. Kompleks Gedung Parlemen merupakan mega proyek pertama hasil karya anak bangsa, dikerjakan dengan keterbatasan, namun kemegahan yang mampu diakui dunia.